Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Pak Jerry dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 4 akan memaparkan hasil presentasi kami terkait summary buku Economic Development karangan Michael Todaro. Oke, boleh di next. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Di sini saya Rayhan Febri Subianto dengan NIM akhir 083. Boleh dilanjut teman-teman yang lainnya. Saya Firda Ramadanti dengan NIM akhir 091. Saya Sabrina dengan NIM akhir 085. Yang pertama, kami akan membahas chapter keempat, Contemporary Model of Development and Underdevelopment. Yang pertama ada Underdevelopment as Condition Failure. Banyak teori pembangunan ekonomi baru yang berpengaruh pada tahun 1090-an. Dari tahun-tahun awal abad ke-21 yang mana telah menekankan adanya saling melengkapi antara beberapa kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan pembangunan. Teori-teori ini sering menyoroti masalah bahwa beberapa hal harus bekerja dengan cukup baik pada saat yang sama agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan. Model pembangunan yang telah menekankan komplementaritas terkait dengan beberapa model yang digunakan dalam pendekatan pertumbuhan. Di bab ini, kegagalan koordinasi dijelaskan bahwa kegagalan koordinasi adalah keadaan di mana ketidakmampuan agen untuk mengkoordinasikan perilaku mereka atau pilihan yang mengarah pada hasil atau equilibrium yang membuat semua agen terlihat lebih buruk daripada dalam situasi alternatif yang juga merupakan keseimbangan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa mereka tidak bisa sampai di sana karena kesulitan koordinasi dan kadang-kadang karena orang memiliki harapan yang berbeda dan kadang-kadang karena setiap orang lebih baik menunggu orang lain untuk melakukan langkah pertama. Selanjutnya ada multiple equilibria diagrammatic approach. Diagram gunting penawaran dan permintaan Marshall keseimbangan ditemukan di mana kurva penawaran dan permintaan bersilangan dalam diagram keseimbangan ganda. Keseimbangan ditemukan di mana fungsi keputusan rasional melintas garis 45 derajat pada gambar 4.1. Pada gambar 4.1 juga fungsi memotong garis 45 derajat 3 kali. Salah satu dari titik-titik ini bisa menjadi equilibrium. Itulah yang kami maksud dengan kemungkinan equilibrium ganda. Dari ketiganya, D1 dan D3 merupakan keseimbangan stabil. Karena jika ekspektasi berubah sedikit, maka mereka akan menyesuaikan. Pada keseimbangan tengah D2, fungsi memotong garis 45 derajat dari bawah sehingga tidak stabil. Jika misalkan investasi dihadapkan sedikit lebih ke bawah, akan menjadi D1. Jika diharapkan sedikit lebih banyak, equilibrium akan pindah ke D3. Jadi keseimbangan tidak stabil. Oke, selanjutnya ada starting economic development, yaitu The Big Push, di mana The Big Push sendiri merupakan sebuah model tentang bagaimana kehadiran kegagalan pasar dapat mengarah pada kebutuhan akan upaya ekonomi bersama dan mungkin upaya yang dipimpin oleh kebijakan publik untuk menjalankan proses panjang pembangunan ekonomi atau upaya untuk mempercepat dari pembangunan ekonomi tersebut. Lalu di sini ada 6 tipe dari asumsi itu sendiri, di mana ada faktor pembayaran, lalu teknologi, permintaan domestik, penawaran dan permintaan internasional, lalu juga yang terakhir ada struktur pasar. Nah, ini bisa dilihat di sebelahnya itu ada kurva The Big Push, di mana ada perbedaan nih dari modern sektor production function
dengan tradisional sektor production function. Oke, boleh di next. Selanjutnya itu bagian dari future problem of multiple equilibria, yaitu masalah lebih lanjut dari keseimbangan ganda. Nah, yang pertama itu ada dari behavior and norms, yaitu perilaku dan norma. Nah, untuk ini dibagi ada menjadi 3, perilaku dan norma yang harus diterapkan. Yang pertama dari sikap dan perilaku yang baik, kedua itu bekerja sama yang baik, dan hanya dengan bekerja sama dengan kooperator yang kedua tadi bekerja sama yang baik, yaitu hanya dengan bekerja sama dengan kooperator berkemauan baik lainnya, Anda dapat mencapai hasil yang terbaik. Dan yang ketiga itu kejujuran. Nah, sikap kejujuran yang sangat dibutuhkan karena untuk membuat orang percaya terhadap kita dan mampu mempertanggungjawabkan dengan yang baik. Selanjutnya itu ada dari linkages, yaitu keterkaitan atau hubungan. Nah, teori keterkaitan ini menekankan bahwa ketika industri tertentu dikembangkan terlebih dahulu, interkoneksi mereka atau keterkaitan dengan industri lain akan mendorong atau setidaknya memfasilitasi perkembangan industri baru. Nah, salah satu strategi untuk memecahkan masalah koordinasi yaitu dengan memfokuskan kebijakan pemerintah untuk mendorong pengembangan industri. Boleh di next. Ini ada inequality, multiple equilibria, dan growth, yaitu masalah ketimpangan, keseimbangan ganda, dan juga pertumbuhan. Nah, menurut Todaro dan Smith, memberikan deskripsi serupa yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya memperbaiki distribusi keuntungan bagi segenap penduduk. Pertumbuhan yang cepat berakibat buruk kepada kaum miskin karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Nah, ini ada masalah ketimpangan dan kesetaraan ekonomi. Ada 3 masalah. Yang pertama, investasinya yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga penganggurannya akan bertambah. Masalah yang kedua itu pertumbuhan penduduknya yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Dan yang ketiga itu ketidaksempurnaan pasar. Itu kondisi ekonomi ketidakefisien sehingga mengganggu agen ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial. Nah, solusi untuk mengatasi masalah tersebut ada 3. Yang pertama dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Itu bisa dengan menstabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan bisa, dan yang terakhir itu subsidinya itu tepat sasaran seperti dalam subsidi program bantuan sosial. Yang kedua dengan menurunkan ketimpangan kekayaan melalui pajak atau subsidi dan adanya program yang efektif. Yang ketiga, pembangunan industri berbasis rakyat. Itu dengan melalui penguatan industri kecil strategis, pemaksimalan potensi lokal, perhutanan sosial, dan peningkatan skala usaha petani dan nelayan. Next. Selanjutnya ada
teori Michael Kramer-Oring, Theory of Economic Development. Nama model Kramer diambil dari bencana Challenger 1986, di mana kegagalan suatu bagian kecil menyebabkan pesawat ulang-alik meledak. Teori cincin O menarik karena menjelaskan tidak hanya keberadaan jebakan kemiskinan, tapi juga alasan bahwa negara-negara yang terperangkap dalam jebakan semacam ini mungkin memiliki pendapatan yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan tinggi. Teori Ori model. Fitur utama teori cincin O adalah memodelkan produksi dengan saling melengkapi. Model ini juga memberikan wawasan tentang dampak komplementaritas di seluruh perusahaan atau sektor industri produk ekonomi. Salah satu fitur yang menonjol dari jenis fungsi produksi ini adalah apa yang disebut pencocokan asosiatif positif. Artinya, pekerja dengan keterampilan tinggi akan bekerja sama dengan pekerja dengan keterampilan yang rendah. Teori ini juga menjelaskan adanya akan lebih produktif tentang ketika bekerja dengan orang yang lebih produktif, karena nilai total lebih tinggi ketika pencocokan keterampilan daripada pencampuran keterampilan terjadi. Perusahaan yang mulai dengan bekerja produktivitas tinggi mampu menawar lebih banyak untuk mendapatkan pekerja produktivitas tinggi tambahan. Selanjutnya ada economic development and self-discovery, di mana dalam model sederhana dengan informasi yang sempurna itu diasumsikan bahwa perusahaan dan ekonomi berkembang secara menyeluruh, yaitu sudah mengetahui keunggulan dari komparatif mereka masing-masing. Karena eksternalitas informasi ini tuh inovator tidak dapat menuai hasil yang penuh yang dihasilkan dari pencarian mereka untuk kegiatan yang lebih menguntungkan. Lalu akan ada sedikit pencarian keunggulan komparatif bangsa, terlalu banyak waktu untuk menjalankan bisnis seperti biasa, dan terlalu sedikit waktu yang dicurahkan untuk self-discovery tersebut. Oke, next. Selanjutnya itu ada dari The Hausman-Rodrik-Velasco Growth Diagnosis Framework, yaitu pertumbuhan Hausman-Rodrik-Velasco dalam kerangka diagnostik. Nah, Ricardo Hausman, Dani Rodrik, dan Andreas Velasco ini mengusulkan suatu kerangka kerja dalam bentuk pohon keputusan atau disebutnya decision tree. Hal ini untuk mendiagnosa pertumbuhan dalam rangka mengatasi kendala-kendala yang sebagian besar dialami negara-negara dalam pertumbuhan ekonominya. Nah, dalam kerangka kerjanya, HRV ini memberikan tahapan yang harus dilakukan dalam kasus umum, di mana negara-negara yang berkembang mengalami suatu tingkat investasi swasta dan entrepreneurship yang relatif rendah seperti terlihat pada gambar berikut. Next. Selanjutnya ada conclusion ataupun kesimpulan, di mana poin penting yang dapat diambil itu adalah bukannya bahwa orang terus melakukan hal yang tidak efisien. Ini sendiri itu tidak terlalu mengejutkan, karena poin yang lebih dalam adalah bahwa orang terus melakukan hal-hal yang tidak efisien karena rasional untuk terus dilakukannya, dan akan tetap rasional selama orang lain itu terus melakukan hal yang tidak efisien. Lalu ini mengarah pada masalah mendasar mengenai kegagalan koordinasi. Lalu selanjutnya ada kegagalan pemerintah dan kegagalan pasar, itu termasuk masalah koordinasi dan eksternalitas informasi merupakan hal yang nyata, tetapi kontribusi sektor publik dan swasta untuk pembangunan itu juga tidak kalah penting. Oleh karena itu, kita perlu bekerja menuju pengembangan institusi di mana para pelaku di sektor publik dan swasta memiliki insentif untuk bekerja sama secara produktif, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
sedemikian rupa untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keluar dari adanya perangkap kemiskinan. Oke, next. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam chapter 12, di mana International Trade Theory and Development Strategy. Ya, ini selanjutnya ada economic globalization, meaning, extent, and limitation, yaitu globalisasi ekonomi dalam arti makna, luas, dan juga keterbatasan. Nah, globalisasi menurut Todaro dan Smith sendiri itu adalah suatu proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin terintegrasi, mendorong perekonomian global dan mengglobalkan pembuatan kebijakan ekonomi. Terus ada globalisasi yang akan berdampak pada kemiskinan. Nah, globalisasi ekonomi itu memiliki efek yang lebih kuat pada ketimpangan pendapatan daripada globalisasi sosial. Nah, dari hasil ini, pemerintah itu perlu melakukan kebijakan retribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi, serta memperkuat belanja sosial untuk meningkatkan keterampilan khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor yang berkompetisi dengan impor untuk mengurangi dampak negatif globalisasi terhadap beberapa kelompok masyarakat. Next. Selanjutnya nih ada international trade, some key issues, perdagangan internasional dalam beberapa masalah utama. Dan ini membahas tentang elastisitas permintaan dan ketidakstabilan pendapatan ekspor. Sebagian besar studi statistik tentang pola permintaan dunia untuk komoditas yang berbeda. Nah, dalam hal ini, elastisitas pendapatan dari permintaan relatif rendah itu persentase peningkatan kuantitas produk pertanian primer dan sebagian besar bahan baku yang diminta oleh importir akan naik kurang dari persentase kenaikan pendapatan nasional bruto, dan juga untuk sebaliknya. Nah, akibatnya ketika pendapatan meningkat di negara-negara kaya, maka permintaan mereka untuk makanan, produk makanan, dan bahan mentah dari negara-negara berkembang naik relatif lambat. Sedangkan permintaan manufaktur itu akan naik relatif cepat. Boleh di next. Selanjutnya ada the term of trade and the Prebisch-Singer hypothesis. Nah, dalam ekonomi ini, hipotesis Prebisch-Singer atau disebut juga tesis Prebisch-Singer berpendapat bahwa harga komoditas primer itu menurun relatif terhadap harga barang-barang manufaktur dalam jangka panjang, yang menyebabkan persyaratan perdagangan ekonomi berbasis produk primer memburuk. Next. Selanjutnya ada the traditional theory of international trade, yaitu teori tradisional perdagangan internasional. Nah, pada fenomena transaksi dan pertukaran merupakan komponen dasar dari aktivitas manusia di seluruh dunia, bahkan di desa-desa paling terpencil di Afrika. Orang secara teratur bertemu di pasar untuk menukar barang, baik untuk uang atau barang lain melalui transaksi barter sederhana. Yang pertama itu ada bagian dari comparative advantage, yaitu keunggulan komparatif. Orang itu biasanya merasa menguntungkan untuk memperdagangkan barang-barang yang mereka miliki dalam jumlah besar sesuai dengan selera atau kebutuhan mereka. Yang kedua itu terlibat dalam kegiatan yang paling cocok untuk mereka yang memiliki keunggulan komparatif. Next.
Selanjutnya ada the critique of traditional free trade theory in the context of developing country experience, di mana kesimpulan dari teori perdagangan internasional tradisional itu diturunkan dari sejumlah asumsi eksplisit maupun implisit yang dalam banyak hal itu seringkali bertentangan dengan realitas hubungan ekonomi internasional kontemporer. Boleh di next. Nah, di sini ada 6 asumsi dasar dari model perdagangan neoklasik tradisional. Yang pertama itu semua sumber daya produktif adalah tetap dalam kuantitas dan kualitas konstan di seluruh negara. Yang kedua itu ada teknologi produksi bersifat tetap atau serupa dan tersedia secara bebas untuk semua negara. Lalu ada di dalam negara-negara faktor-faktor produksi itu bergerak sempurna. Lalu ada juga pemerintah nasional tidak berperan dalam hubungan ekonomi internasional, lalu perdagangan yang seimbang untuk setiap negara di setiap titik waktu dan semua ekonomi. Lalu yang terakhir itu ada keuntungan dari perdagangan yang diperoleh oleh negara manapun itu akan menguntungkan warga dari negara tersebut. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada pengangguran, lalu kurang pemanfaatan sumber daya, dan teori Van for surplus perdagangan internasional, di mana international price ratio-nya ini dipengaruhi oleh exportables atau primary products dan juga importables atau manufacture. Oke, boleh next. Lalu di sini ada beberapa kesimpulan terkait teori perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi, di mana yang pertama itu sehubungan dengan tingkat struktur dan karakter dari pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perdagangan dapat menjadi stimulus penting untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Selain itu, bagi sebagian besar negara berkembang, sistem ekonomi internasional itu masih menawarkan satu-satunya modal yang langka dan pengetahuan teknologi yang dibutuhkan. Boleh. Selanjutnya ada traditional trade strategies and policy mechanism for development, export promotion versus import substitution. Substitusi impor percaya bahwa ekonomi berkembang pada awalnya harus mensubsidi produk dalam negeri dari barang-barang konsumsi sederhana yang sebelumnya diimpor, dan kemudian menggantinya melalui produksi domestik. Sebaliknya, promosi ekspor, baik barang primer maupun barang manufaktur, mengutip efisiensi dan manfaat pertumbuhan dari perdagangan dan persaingan bebas. Lalu ada the new firm level international trade research and the developing countries, di mana dalam beberapa tahun terakhir itu muncul literatur baru dalam teori perdagangan internasional yang menekankan pentingnya perbedaan atau heterogenitas di antara perusahaan dalam memahami pola perdagangan internasional. Topik pentingnya itu adalah dampak perdagangan internasional sendiri itu terhadap masing-masing perusahaan dan tingkat serta sifat persaingan dalam industri dalam negeri. Next. Nah, jadi sekian presentasi dari kami, kelompok 4. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.